Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Nursinta, STK 118018, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bahan tambahan pangan. Pengertian bahan tambahan pangan itu ialah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Adapun tujuan penggunaan bahan tambahan pangan: 1. Menguatkan pangan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan. 2. Membentuk pangan menjadi lebih baik. 3. Memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera. 4. Meningkatkan kualitas pangan. Dan yang kelima, menghemat biaya. BTP yang pertama itu adalah pengawet. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang punya sifat mudah rusak. Pengawet yang diizinkan dalam pangan ada 5. Pertama, benzoat dalam bentuk asam atau garam kalium atau natrium benzoat. Kedua, propionat dalam bentuk asam atau garam kalium atau natrium propionat. Ketiga, nitrit dalam bentuk garam kalium atau natrium nitrit dan nitrat dalam bentuk garam kalium atau natrium nitrat. Keempat, sorbat dalam bentuk kalium atau kalsium sorbat. Yang terakhir 5, sulfit dalam bentuk kalium atau kalsium bisulfit atau metabisulfit. Zat pengawet terdiri dari 2 zat, yaitu pertama zat pengawet organik. Zat pengawet organik lebih banyak dipakai daripada anorganik karena bahan ini lebih mudah dibuat. Zat kimia yang sering digunakan adalah asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Kedua, zat pengawet anorganik. Zat pengawet anorganik yang masih sering digunakan adalah sulfit, nitrit, dan nitrat. BTP yang kedua yaitu pewarna. Tujuan penambahan bahan pewarna yaitu A. Memberi kesan menarik bagi konsumen. B. Menyeragamkan warna pangan. C. Menstabilkan warna. D. Menutupi perubahan warna selama proses pengolahan. Dan terakhir E. Mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Beberapa pewarna alami yang diizinkan dalam pangan. 1. Karamel, yaitu pewarna alami berwarna coklat yang dapat digunakan untuk mewarnai jam atau jeli, acar ketimun dalam botol, dan yogurt beraroma. 2. Beta-karoten, yaitu pewarna alami berwarna merah orange yang dapat digunakan untuk mewarnai acar ketimun dalam botol, es krim, dan keju. 3. Kurkumin, yaitu pewarna alami berwarna kuning orange yang dapat digunakan untuk mewarnai es krim dan sejenisnya atau lemak dan minyak ikan. BTP yang ketiga ada pemanis buatan. Zat pemanis sintetik adalah zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut. Dan kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada gula. Kelebihan pemanis buatan dibanding pemanis alami yaitu 1. Rasanya lebih manis. 2. Membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis. 3. Mengandung kalori yang rendah sehingga cocok untuk penderita penyakit gula atau diabetes. Dan 4. Harganya lebih murah. Pemanis buatan yang umum digunakan dalam pengolahan pangan di Indonesia yaitu siklamat dan sakarin yang memiliki tingkat kemanisan masing-masing 30-80 dan 300 kali gula alami. BTP yang keempat ada penyedap rasa dan aroma penguat rasa. Penyedap rasa dan aroma yang dikenal di Indonesia adalah vetsin atau bumbu masak. Penyedap rasa mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG. Peranan asam glutamat penting yaitu untuk merangsang dan menghantar sinyal-sinyal antar sel otak. Yang kelima yaitu pengemulsi, pemantap, dan pengental. Fungsi dalam pangan adalah untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air sehingga produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, serta mempunyai tekstur yang kompak. Jenis pangan yang sering menggunakan BTP yaitu es krim, es puter, saus sardin,
jam, jelly, sirup, dan lain-lain. Antioksidan. Antioksidan adalah BTP yang digunakan untuk mencegah terjadinya ketengikan pada pangan akibat proses oksidasi lemak atau minyak yang terdapat di dalam pangan. Contoh bahan yang sering ditambahkan antioksidan adalah lemak dan minyak, mentega, margarin, daging olahan atau awetan, ikan beku, ikan asin, dan lain-lain. Senyawa ini memiliki dua fungsi apabila ditambahkan ke dalam produk pangan, yaitu fungsi nutrisi dan fungsi non-nutrisi. Satu fungsi nutrisi antioksidan antara lain menghambat kerusakan sel tubuh, mencegah beberapa penyakit fatal seperti kanker dan tumor, dan menghambat penuaan dini. Yang kedua, fungsi non-nutrisi antioksidan yaitu menghambat reaksi oksidasi lemak yang mungkin terjadi dalam produk pangan. Di sini ada dua jenis antioksidan. Antioksidan alami adalah antioksidan yang berasal dari tanaman dan ditambahkan ke produk pangan dalam bentuk tanaman aslinya ataupun hasil ekstraksinya. Contohnya tokoferol atau vitamin E, beta-karoten atau vitamin A, asam askorbat atau vitamin C. Bahan dari antioksidan alami yaitu mudah rusak pada suhu tinggi sehingga saat produk pangan diolah atau dimasak, fungsi antioksidan yang terkandung dalam produk tidak dapat bekerja secara optimal. Antioksidan yang kedua yaitu antioksidan sintetis. Adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintetis reaksi kimia dan diproduksi untuk tujuan komersial. Contohnya butil hidroksianisol atau BHA, butil hidroksitoluen atau BHT, tersier butil hidroksikuinolin atau TBHQ. BTP yang ketujuh yaitu pengatur keasaman, pengasam, penetral, dan pendapar. Fungsi dalam pangan adalah untuk membuat pangan menjadi lebih asam, lebih basah, atau menetralkan pangan. Asam yang banyak digunakan pada bahan makanan adalah asam organik, seperti asam asetat, asam laktat, asam sitrat, asam fumarat, asam malat, asam suksinat, dan asam tartrat. Sedangkan asam anorganik seperti HCl dan H2O4. Adapun tujuan pengatur keasaman dalam pangan: 1. Bertindak sebagai bahan pengawet. 2. Penenggas rasa dan warna atau menyelubungi aftertaste yang tidak disukai. 3. Memberikan rasa asam. 4. Mengintensifkan penerimaan rasa-rasa lain. Pematang tepung adalah bahan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu hasil pemanggangan, misal dalam pembuatan roti, cracker, biskuit, dan kue. Yang kesembilan, anti kempal. Anti kempal biasa ditambahkan ke dalam pangan yang berbentuk tepung atau bubuk. Oleh karena itu, peranannya di dalam pangan tidak secara langsung tetapi terdapat di dalam bahan yang digunakan untuk membuat pangan seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. BTP yang ke-10 ada pengeras. Pengeras ditambahkan ke dalam pangan untuk membuat pangan menjadi lebih keras atau mencegah pangan menjadi lebih lunak. Bahan pengeras yang diizinkan untuk pangan yaitu kalsium glukonat, contohnya buah dan sayuran, kalsium klorida, contohnya apel dan sayuran kalengan, kalsium sulfat, contohnya tomat kalengan. Adapun dampak pengeras, yaitu menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan yang dapat disebabkan oleh senyawa kalsium glukonat dan gangguan hati yang disebabkan oleh senyawa kalsium sulfat. BTP yang terakhir yaitu sekuestran. Sekuestran adalah bahan yang dapat mengikat ion logam pada pangan sehingga memantapkan warna dan tekstur pangan atau mencegah perubahan warna pangan. Adapun dampak negatif sekuestran yaitu 1. Pertumbuhan lambat pada anak dan remaja. 2. Tidak adanya nafsu makan. 3. Penyembuhan luka yang lambat. 4. Mudah kelelahan. 5. Kerontokan pada rambut. 6. Ketidaknormalan pada indera pengucap dan penciuman. Dan yang ke-7, menurunnya produksi hormon pada pria atau infertilitas. Baik, di video ini mungkin hanya itu yang bisa saya bawakan materi mengenai food additive atau bahan tambahan pangan. Terima kasih yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.